Waktu itu kita sudah bahas diffusivity equation untuk yang aliran aksial. Sekarang kalau untuk radial sama saja. Kita mulai dari mass balance, hasilnya jadi continuity equation. Kita gabung dengan Darcy sama IOS, nanti akan jadi diffusivity equation. Oke? Yang berbeda sini kontrol volumenya bentuknya jadi seperti selimut ya, selimut tabung. Nah, ini Q R, sini Q R tambah delta R. Oke? Langsung saja kita mulai dengan mass balance. M dot in kurang M dot out sama dengan M dot terakumulasi. Yang in sama out berhubungan sama aliran, yang akumulasi berhubungan sama volumenya ya. Ini setinggi H, ini luasnya A, ini delta R. Oke. Nah, yang in sama out, jangan lupa berhubungan sama aliran untuk M dot sama dengan rho kali Q, atau rho kali A kali V. Nah, kali ini A-nya itu berubah-ubah ya. Jadi kalau kita perhatikan alirannya, ketika mula-mula sampai di sini, A-nya itu yang saya tulis ini. Nah, tapi kalau ketika sampai di tengah-tengah sini, A-nya itu akan membesar ya, sesuai dengan jari-jarinya. Semakin jauh, luas selimutnya akan semakin besar. Karena A-nya itu 2pi R H. Luas selimutnya itu bergantung sama jari-jari. Oke? Jadi kita nggak boleh tulis dalam bentuk A lagi, karena A-nya nggak konstan. Oke? Jadi ini rho 2pi RH-nya kita boleh tarik keluar. Oke? Jadi 2πh itu konstan, kita tarik keluar saja 2πh. Ini negatif dari delta rho R V. Negatif karena in kurang out, seperti di aksial ya. Kalau untuk yang terakumulasi berhubungan sama volumenya, tempat diakumulasi berarti delta rho kali volume total. Volume totalnya itu A kali delta R kali dengan porositas ya. Karena fluidanya di media berpori, jadi harus kali porositas. Lalu, kita sederhanakan. Nah, kalau kita perhatikan lagi, A yang di sini itu juga 2pi R H. Tapi yang di sini boleh keluar dari deltanya. Kenapa? Karena ingat lagi, yang akumulasi ini berhubungan sama volumenya, bukan aliran. Volumenya ini tetap pada jarak R. Jadi selama delta T ini volumenya tetap. Oleh sebab itu ini boleh keluar 2pi RH sama delta R itu tidak dipengaruhi oleh waktu. Oke, jadi delta rho porositas delta T. Di sini 2pi H kali dengan minus delta rho RV. 2pi H-nya boleh coret. Jadinya ini minus 1 per R delta rho RV delta R sama dengan delta rho porositas delta T. Kalau kita tinjau infinitesimally small element, jadi selimutnya itu sangat tipis, jadi benar-benar seperti kulit tabung. Jadi delta R-nya menuju 0, dan delta T-nya juga nanti menuju 0. Maka dia jadi turunan ya. Minus 1 per R, do rho RV, do R, sama dengan do rho porositas, do T. Which? Do T. Ini jadinya apa? Continuity equation ya, untuk yang radial. Kalau sudah sampai di continuity equation, maka selanjutnya kita gabungkan dengan Darcy sama IOS. Oke? IOS-nya jangan lupa itu compressibility. Contohnya kalau untuk batuan, 1 per porositas, do porositas, do P, pada suhu konstan ya. Jadi, nah ingat kembali kalau udah sampai continuity equation, sisanya itu hanya matematika. Oke? Kalkulus saja. Caranya dengan aturan rantai, oke? Chain rule. Jadi, kita gunakan aturan rantai, yang jadinya minus 1 per R. Nah, aturan rantai untuk ini seperti apa? Jangan lupa V-nya kita ganti dengan Darcy dulu ya. Jadi, do R,
rho R dikali dengan darsi yang berlaku di sini apa? Jadi, untuk aliran seperti ini, darsinya sini aja. V sama dengan K per mu do P do R. Kita cek ketika R-nya bertambah, tekanannya berkurang ya. Karena tekanan di sini lebih tinggi di sini, alirannya seperti itu kan. Jadi R yang bertambah, tekanan berkurang, kita harus kasih tanda negatif. Oke. Jadi darsi yang di sini ada tanda negatifnya, K per mu do P do R. Sama dengan do T dari rho sama porositas. Kita gunakan aturan rantai. Ini K per mu-nya kita tarik keluar, jadi 1 per R. K per mu, tanda negatifnya jadi hilang. Do R dari rho R do P do R. Ini jadinya U aksen V aksen U ya. Jadi rho do porositas do T tambah porositas do rho do T. Nah, bagaimana cara kita melakukan aturan rantai untuk yang variabelnya ada 3? 1, 2, 3. Caranya yang 2 ini kita paketkan jadi 1 dulu. Yang ini sendiri. Oke. Jadi 1 per R, K per mu, U aksen V aksen U. Oke. U aksen jadinya do R dari rho R. Jadi satu paket. Kali dengan do P do R. Tambah V aksen kali U. Jadi rho R do 2P turunan kedua do R kuadrat. Oke. Sama dengan agar menjadi bentuk IOS, jangan lupa contohnya C rho sama dengan 1 per rho do P do rho do P pada suhu konstan. Berarti kita paksakan ya. Kita tarik keluar porositas sama rho-nya supaya bentuknya jadi 1 per porositas do T. Nah, kita mau paksa do P kan? Jadi do P dengan aturan rantai do P do T. Oke? Jadi do V do T jadinya. Sama satu lagi, 1 per rho do T ya. Kita paksakan, oke? Do P supaya dia bentuknya menjadi IOS, kompresibilitas, oke? Isothermal compressibility. Kita lanjutkan lagi, aturan rantai di sini jadinya lanjut 1 per R K per mu. Nah, turunannya jadinya U aksen V aksen U ya. U aksen kali V berarti R do rho do R kali dengan do P do R tambah V aksen U. Turunan dari R habis tinggal rho kali do P do R. Oke, tambah rho R do 2P do R kuadrat. Sama dengan, ini jadinya apa? Ini C porositas, ini C rho. Ketika jumlahkan jadinya kompresibilitas total. Oke, jadi ini V rho CT do P do T. Kita pindahkan V rho CT ini ke kiri. Jadinya K per V mu CT 1 per R sama 1 per rho-nya saya masukkan ke dalam ya. Jadi kita bagi dengan R sama rho, oke? Jadi ini R-nya dibagi rho R jadinya tinggal rho, oke? Do rho bentuknya sudah sama ya, seper do rho, ini jadinya do P, kita paksakan. Lalu kali dengan do P do R. Dikali lagi dengan do P do R, jadi ini kuadrat ya. Ingat, ini bukan turunan kedua, tapi kuadrat. Tambah, tadi kita udah bagi dengan R sama rho, jadinya ini tinggal seper R, do P do R,
tambah bagi dengan R sama rho, tinggal do 2P do R kuadrat. Sama dengan do P do T. Oke? Lalu, di sini kasusnya sama seperti yang waktu itu. Seperti yang pada saat aksial. C rho dikali dengan do P do R dikuadratkan. Karena kompresibilitas itu ordernya kecil, apalagi air, 10 pangkat min 6, 10 pangkat min 5 juga bisa. Nah, jadi nilainya kecil, ini negligible, oke? Kita boleh anggap, kita boleh diabaikan, oke? Negligible. Maka hasilnya K per V mu CT kali dengan 1 per R do P do R tambah do 2P do R kuadrat sama dengan do P do T. Nah, bentuk seperti ini dapat disederhanakan lagi. Jadi sebenarnya ini sudah selesai, ini diffusivity equation kita. Tapi kalau saya ingin bentuk yang lebih sederhana, maka bentuk ini dapat saya ubah menjadi 1 per R do R R do P do R. Kenapa bisa seperti itu? Coba perhatikan saja. Turunan perkalian ini apa hasilnya? U aksen kali V, berarti do P do R kan? Kali dengan 1 per R. Jadi 1 per R do P do R. Tambah V aksen, turunan kedua, kali U. Dibagi dengan R, maka jadi 2P do R kuadrat. Nah, oleh sebab itu bentuk seperti ini bisa dijadikan seperti ini. Oke? Sini kanannya saya pindah ya. Sama dengan V mu CT per K do P do T. Oke? Nah, kalau seperti yang waktu itu kita bisa sederhanakan jadi bentuk Laplacian, atau bentuknya nabla dikuadratkan, atau kalau masih ingat lagi, nabla dot nabla. Oke? Divergence dari gradien. Divergence dari gradien. Oke? Maka yang kasus seperti ini juga bisa. Oke? Kalau ini, jangan lupa alfa konstanta difusivitas itu K per V mu CT. Jadi ini PT kali dengan 1 per alfa sama dengan ini semua. Nah, bagaimana cara kita menyederhanakan ke bentuk seperti ini? Nah, ternyata bentuk nabla P, Laplacian dari P pada aliran radial itu adalah seperti ini. Jadi kalau misalnya fungsi, maka ini sebuah fungsi seperti itu. Jadi sebenarnya ya bentuk seperti ini itu adalah Laplacian di daerah koordinat. Kalian boleh cek di Wikipedia, boleh coba cek saja Laplacian atau del untuk yang di radial. Oke, hasilnya adalah seperti ini. Oke, dalam arah radial tentunya. Oleh sebab itu, sebenarnya hasilnya sama, jadinya PT sama dengan alfa dari Laplacian P. Oke? Atau PT sama dengan alfa divergence dari gradien P. Bisa. Jadi itu penyederhanaan saja. Tapi kita bisa lihat bahwa ternyata walaupun di aksial sama radial, bentuk hasilnya akan sama, tetapi hanya berbeda di definisi dari Laplacian itu saja. Karena untuk Laplacian yang koordinatnya berbeda, definisinya berbeda. Oke? Jadi ini diffusivity equation untuk aliran radial.